Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Nur Aziz dari kelas Informatika 03 dengan NIM 22114733. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah struktur direktori dan operasi file pada sistem operasi Linux. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu pwd. Pwd ini untuk melihat letak di mana letak kita pada saat ini file. Lalu misalnya kita ls masuk ke suatu direktori ya, misalnya snap. Nah, lalu kita ingin melihat direktori dari home misalnya ya. Bisa menggunakan echo, lalu ketikkan home dengan tanda dolar ya, echo dolar home. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa melihat alamat suatu direktori. Misalnya direktori home, kita cd ini untuk kembali ke direktori sebelumnya. Kita pwd lagi. Nah, saat ini kita berada pada direktori home ya. Misalkan kalau kita cd pada direktori Raditya. Nah, lalu sekarang akan masuk pada, setelah di cd dua kali akan masuk pada direktori home. Kita pwd. Nah, tuh jadi lihat kita berada di home. Kita cd lagi. Nah, untuk kembali ke direktori sebelumnya juga kita berada di Raditya lagi. Nah, lalu ada, kita clear dulu sebelumnya, kita pwd lagi dulu. Lalu kita juga bisa membuat suatu direktori lebih dari satu direktori atau subdirektori. Contohnya mkdir, misalnya kita ingin membuat A, B, C, lalu di dalam direktori A ada direktori D, lalu di dalam A ada E, lalu di dalam B ada F, lalu di dalam A lalu ada misalnya direktori A di dalam file D, yang file D tersebut dalam direktori A. Sulit itu menjelaskannya. Nah, kita ls -l. Tuh. Di sini dapat dilihat detail tentang untuk ls-l ini untuk menampilkan daftar file yang berada pada Raditya tersebut dengan cukup detail ya, dari tanggal pembuatan sampai usernya. Lalu kita buka direktori, kita lihat isi dari direktori A. Nah, isi dari direktori A sendiri ada direktori D dan E. Karena di sini kita buat A yang kita buat direktori D yang berada pada direktori A dan direktori D yang berada pada direktori A. Kita ls -l a/d, maaf, D nya kapital ya, ls -l a/d. Nah, di dalam direktori D lagi ada direktori A lagi, karena kita sudah buat di sini A D A. Direktori A di dalam direktori D, direktori D di dalam direktori A. Kita clear. Lalu kita juga dapat menghapus direktori tersebut dengan menghapus suatu direktori dengan perintah rmdir atau remove dir. Misalnya kita menghapus direktori B. Pesan error ini kenapa? Karena di dalam direktori tersebut ada suatu direktori lagi. Kita coba lihat ya. Tuh, ada direktori F, bisa dilihat. Lalu untuk menghapusnya bagaimana? Namanya seperti ini, rmdir b/f
B. Nah, remove dir di dalam directory F ya. Nah, kita ls -l B. Maaf, B. Nah, kenapa no such file as directory? Karena kita sudah menghapus sebelumnya. Karena kita di sini remove pertama kita remove directory F di dalam B, lalu kita remove directory B tersebut. Sekarang sudah hilang, kita clear lagi. Lalu kita belajar bagaimana menggunakan instruksi cd untuk pindah dari satu directory ke directory lain. Misalnya kita pwd dulu, lalu kita ls -l untuk melihat. Nah, misalnya kita buka directory A. Nah, kita sekarang berada pada directory A. Bisa dilihat ada D dan E. Kita pwd. Di sini juga bisa dilihat, di sini terdapat kita berada pada directory A. Kita cd.2. Nah, kita kembali ke directory sebelumnya, yaitu ke directory user. Lalu kita juga bisa membuka suatu directory dengan mengaksesnya alamatnya secara langsung, misalnya Raditya C misalnya. Begini juga bisa. Kita ls pwd. Nah, bisa dilihat kita sekarang berada pada directory C. Lalu kita juga bisa membuka cd, ketika nama user, lalu C. Kenapa error? Karena kita sudah berada pada directory C tersebut, dan di dalam directory C tersebut tidak ada directory lagi yang bernama C. Kita clear. Lalu ada perintah cp atau mengcopy file atau maksudnya mengcopy suatu file maupun seluruh directory. Misalnya kita masukkan suatu kalimat ke dalam contoh, misalnya saya di Jogja. Kita Ctrl D untuk keluar. Nah, lalu misalnya kita cp contoh 1. Nah, kita copy file contoh 1 ke file baru yang bernama contoh 1. Bisa dilihat sekarang ada namanya file contoh 1 dan contoh yang habis kita buat. Lalu kita cp file, kita copy file contoh ke dalam directory A, ls -l a. Nah, ada ya sekarang. Maaf, lalu kita cp contoh 1a/d. Oh, maaf, ternyata kita masih di dalam directory C ya guys. Kita cd titik dulu. Jangan lupa setelah cd menggunakan spasi ya. Kita buat dari awal contoh. Astaga, nggak apa-apa. Saya dari Jogja lagi. Kita Ctrl D, kita copy contoh tersebut, file contoh tersebut ke nama contoh 2 misalnya. Lalu kita ls -l
Nah, ada ya contoh dan contoh 2. Maaf ini tipu ya guys ya, nggak apa-apa ya, tipu. Kita copy lagi misalnya contoh ke dalam A. TLS main LA. Ada ya sekarang file contoh di copy masuk ke dalam directory A. Lalu kita cp contoh contoh 1, contoh 2, contoh 3, copy file contoh 2 ke dalam contoh 3 pada alamat A/D. Maaf salah contoh 3 A/D. Ada yang salah ternyata. Salah, harusnya contoh dan contoh 2 ya. Maaf. cp contoh dan contoh 2 A/D. Astaga, saya ngantuk sepertinya guys. cp contoh dan contoh 2 A/D. Nah, akhirnya kita buka ls main l A/D. Nah, ls main l A/D. Nah, bisa dilihat sekarang contoh dan contoh 2 ada di dalam file directory D. Lalu kita bisa menggunakan perintah mv untuk memindah file. Ya, move contoh 2 ls min bentar sini dulu. Kok move, astaga, mv guys ya. Contoh 2. Bentar, kita buat directory baru lagi, itu contoh 3 ya. Lalu kita ls main l. Contoh 3 sekarang ada ya guys ya. Dan contoh tadi hilang karena sudah kita masukkan ke contoh 3. Lalu kita clear dulu lagi, kita mv contoh 2 contoh astaga spasi saya contoh 3 A/D. Nah, kita ls min l. Di directory home sendiri sudah tidak ada file contoh 2, contoh 3 karena sudah kita pindah ke dalam directory D yang berada pada directory A. Kita ls min l A/D. Nah, pindah kan, contoh 2 dan contoh 3 pindah ke sini. Kita clear. Misalnya kita coba lagi contoh tadi kita buatnya contoh ya. Error kenapa tidak bisa, karena sudah kita sudah kita pindah. Bisa dilihat sudah ada karena sudah kita pindah sebelumnya. Lalu kita juga bisa menggunakan instruksi rm untuk menghapus suatu file. Misalnya kita ls. Nah, misalnya di sini kita buat lagi seperti tadi ya.
contoh 2, saya Radit. Kita Ctrl D. Lalu kita coba rm contoh 2. Nah, bisa ya. Nah, hilang sekarang. Kita buat lagi, misalnya cat contoh isinya YTTA, lalu rmni contoh. Nah, option I ini untuk menanyakan apakah kita yakin untuk menghapus file ini atau tidak ya. Kita Y, jika Y maka akan dihapus, jika N tidak jadi dihapus. Kita Y, nah, hilang. Lalu kita coba rm remove direktori A dan C. Kita ya coba, tidak bisa karena direktori A dan C ini suatu direktori. Untuk memaksa menghapus file direktori tersebut menggunakan option rf. Contoh AC. Nah, kita coba, hilang sekarang. Kita clear. Lalu ada symbolic link. Contohnya symbolic link tersebut menggunakan len. Pertama kita buat dulu echo halo saya Radit, masukkan ke dalam halo.txt. Oke, kita ls min l, bisa dilihat ada halo.txt. Sekarang kita buat symbolic link. Symbolic link itu sebutannya lainnya apa ya? Shortcut ya, shortcut. Kita menggunakan symbolic link, kita link halo.txt dengan huruf Z. Nah, sekarang ada file yang bernama Z ya. Z ini shortcut dari halo.txt. Misalnya kita untuk mengakses halo.txt kita bisa menggunakan huruf Z saja, tidak perlu kita menuliskan halo.txt. Lalu coba kita misalnya kita clear dulu, kita ls. Bentar, saya ingin menghapus mydir. Oke, misalnya kita buat lagi mkdir mydir. Kita linkkan Z ke dalam mydir /halo.juga. Kita cat mydir halo.juga. Nah, halo.juga ini mengandung shortcutnya Z, dan Z ini mengandung isi dari halo.txt tadi yang isinya halo saya Radit ya. Lalu kita bisa menggunakan option -s z by.txt. Kita ls min l by.txt. Nah, min s ini kurang lebih sama ya. ls min l kita cat by.txt. Sama ya guys ya. Sama seperti isinya dari halo.txt tadi juga sama isinya. Kita clear. Lalu kita coba ls min l, kita coba lihat isi dari file tersebut, yaitu file halo.txt menggunakan perintah file. Nah, halo.txt tersebut bersifat asyntax karena isinya teks, hanya teks saja. Misalnya kita by.txt. Untuk by.txt sendiri
ini tuh symbolic link to Z, yaitu shortcut untuk file Z ini. Kita coba file Z ya. Untuk file Z sendiri isinya teks yang isinya halo saya Radit tadi ya. Kita clear. Lalu kita ada instruksi yaitu bernama find. Find itu untuk mencari file ya. Misalnya langsung saja contohnya file di directory home, kita cari name petik 2 asterisk .txt petik 2 exec bc main l maaf salah ya guys ya, print my error .txt. Nah, kita coba buka my error.txt tersebut. Nah, my error.txt tersebut berisi sebuah file yang berformat txt, itu lalu dimasukkan ke dalam my error.txt namanya. Jadi isi dari home yang ada format txt-nya dimasukkan ke dalam nama directory-nya dimasukkan ke dalam .txt, nama filenya ya, maaf. Lalu misalkan kita coba lagi file name, kita cari titik di dalam suatu directory, kita titik 2, lalu ada asterisk, lalu kita txt exec wc min l petik 1, tutup buka kurung kurawal, tutup lagi dengan petik, buka petik semikolon, tutup lagi. Nah, ya bisa dilihat di sini ini sesuai apa yang kita cari pada apa yang kita cari ya. Kita clear. Lalu ada perintah which.ls. Which.ls ini mencari suatu directory ya. Ada lagi perintah locate tarik.txt, kita bisa mencari. Oh maaf, ternyata loket saya belum saya install paketnya ya. Loket sendiri sepertinya untuk mencari semua file yang ada .txt nya. Kita coba lanjut saja. Halo asterisk.txt, tidak ada. Karena halo tersebut tidak ditemukan, makanya langsung kosong ya, langsung selesai, nggak ada apa-apa. Sepertinya itu saja dari saya. Muhammad Radit Janur Aziz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.